Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G akan menjelaskan sedikit materi mengenai mengelola pengetahuan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Rizka Agustin SSI MSI yang disusun oleh kelompok B yakni ada Indah Permatasari, Isnaini Nur Komariah, Mar'atus Solihah, Aminatur Rahmania, Andini Wahyudur Baiti, dan saya sendiri Atia Nur Kamila. Skap pengelolaan pengetahuan, manajemen pengetahuan, dan sistem kolaborasi adalah salah satu bidang paling cepat berkembang dalam investasi perangkat lunak, perusahaan, dan pemerintah. Dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian tentang pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi terkait erat. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain hampir tidak berguna. Pengetahuan menjadi berguna dan dapat ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Dimensi pentingnya pengetahuan. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman, seperti laporan total penjualan bulanan, harian, regional, atau berbasis toko. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola aturan dan konteks di mana pengetahuan bekerja. Dan akhirnya, kebijaksanaan dianggap sebagai pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Kebijakan ini melibatkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Pengetahuan adalah atribut individu dan atribut kolektif perusahaan. Pengetahuan adalah peristiwa kognitif, bahkan fisiologis, yang terjadi di dalam kepala orang. Pengetahuan dapat berada di email, pesan suara, grafik, dan dokumen tidak berstruktur, serta dokumen yang berstruktur. Pengetahuan umumnya diyakini memiliki lokasi baik di benak manusia atau dalam proses bisnis tertentu. Pengetahuan bersifat lengket dan tidak dapat diterapkan secara universal atau mudah dipindahkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai situasional dan kontekstual. Selanjutnya yaitu rantai nilai manajemen pengetahuan. Rantai nilai manajemen pengetahuan tersebut ada di gambar. Ini sedikit saya jelaskan. Untuk gambar di atas mengilustrasikan 5 langkah nilai tambah dalam rantai nilai manajemen pengetahuan. Setiap tahap dalam rantai nilai menambah nilai pada data dan informasi mentah saat mereka diubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Pada gambar tersebut, aktivitas sistem informasi dipisahkan dari aktivitas manajemen dan organisasi terkait. Dengan aktivitas sistem informasi di atas grafik dan aktivitas organisasi dan manajemen di bawah, salah satu slogan yang tepat dari bidang manajemen pengetahuan adalah manajemen pengetahuan yang efektif adalah 80% manajerial dan organisasi dan 20% teknologi. Pada gambar tersebut juga aktivitas manajemen dan organisasi di bagian bawah diagram mewakili investasi dalam modal organisasi yang diperlukan untuk memperoleh pengembalian substansial atas investasi dan sistem teknologi informasi atau IT yang ditunjukkan di bagian atas diagram. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Organisasi memperoleh pengetahuan dalam beberapa cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang mereka cari. Nah, sistem manajemen pengetahuan pertama berusaha membangun penyimpanan dokumen, laporan, presentasi, dan praktik terbaik perusahaan. Upaya ini telah diperluas untuk memasukkan dokumen tidak terstruktur seperti email. Dalam kasus lain, perusahaan harus menciptakan pengetahuan baru dengan menemukan pola dalam perusahaan atau dengan menggunakan stasiun kerja. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan. Setelah ditemukan, dokumentasi pola dan aturan ahli harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan pembuatan database.
Sistem manajemen dokumen yang mendigitalkan, mengindeks, dan menandai dokumen menurut kerangka kerja yang koheren adalah database besar yang mahir menyimpan koleksi dokumen. Sistem pakar juga membantu perusahaan melestarikan pengetahuan yang diperoleh dengan memasukkan pengetahuan itu ke dalam proses dan budaya organisasi masing-masing dalam bab ini. Yang ketiga, penyebarluasan pengetahuan. Teknologi portal, email dan pesan instan, kemudian wiki, jejaring sosial, dan teknologi mesin pencari yang lainnya telah ditambahkan ke jajaran teknologi kolaborasi dan sistem kantor yang ada untuk berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Teknologi kontemporer tampaknya telah menciptakan banjir informasi dan pengetahuan. Penerapan pengetahuan. Yang keempat, penerapan pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang terlibat, pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan pada masalah praktik yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak menambah nilai bagus. Untuk memberikan laba atau investasi, pengetahuan organisasi harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan ditempatkan dalam sistem pendukung keputusan. Yang kelima, modal organisasi dan manajemen, kolaborasi komunitas praktik dan lingkungan kantor. Selain kegiatan yang baru saja kami jelaskan, manajer dapat membantu dengan mengembangkan peran dan tanggung jawab organisasi baru untuk perolehan pengetahuan, termasuk penciptaan posisi eksekutif Chief Knowledge Officer, posisi staf yang berdedikasi manajer pengetahuan, dan komunitas praktik. Kemudian ada Community of Practice atau COP, adalah jaringan sosial informasi pada profesional dan karyawan di dalam dan di luar perusahaan yang memiliki aktivitas dan minat terkait pekerjaan yang serupa. Kegiatan komunitas ini termasuk pendidikan diri dan kelompok, konferensi, buletin online, dan berbagi pengalaman dan teknik sehari-hari untuk memecahkan masalah pekerja tertentu. Selanjutnya, jenis sistem manajemen pengetahuan. Pada dasarnya ada 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik cerdas. Untuk sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah upaya perusahaan untuk tujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten dan pengetahuan digital. Nah, sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan di dalam perusahaan. Mereka juga mencakup teknologi pendukung seperti portal, mesin pencari, alat kolaborasi seperti email, pesan instan, wiki, blog, dan bookmark sosial, dan sistem manajemen pembelajaran lainnya. Manajemen pengetahuan juga mencakup berbagai kelompok teknik cerdas seperti penambangan data, sistem pakar, jaringan syarat, validasi algoritma fisika, dan aktor cerdas. Dan teknik ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu fokus pada penemuan pengetahuan seperti data mining dan jaringan syarat, hingga menyaring pengetahuan dalam bentuk aturan untuk program komputer, sistem pakar, dan logika fisik, hingga menemukan solusi optimal untuk masalah algoritma. Sistem manajemen konten juga memiliki kapabilitas untuk mengklasifikasi, mengorganisasi, mengelola pengetahuan terstruktur dan semi-terstruktur, dan mendistribusikan objek digital serta membuatnya menjadi tersedia dalam perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem kerja pengetahuan. Sistem pengetahuan perusahaan yang menyediakan jangkauan kemampuan menyeluruh yang dapat digunakan oleh banyak orang jika tidak semua pekerja dan kelompok dalam organisasi.
Perusahaan juga memiliki sistem khusus bagi pekerja berpengetahuan untuk membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan yang baru dan menjamin bahwa pengetahuan ini terintegrasi secara tepat dalam bisnis. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan yang diperkenalkan dalam bab tersebut meliputi penelitian, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi, dan kesempatan yang muncul. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. Yang kedua, kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Kebanyakan pekerja pengetahuan mengandalkan sistem perkantoran seperti pengolahan kata, voice, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Pekerjaan pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi, dan manajemen dokumen yang canggih. 3. Contoh sistem kerja pengetahuan. Penerapan aplikasi sistem kerja pengetahuan secara umum bagi menjadi 3, yaitu desain berbantuan komputer, sistem realitas virtual untuk simulasi dan permodelan. Yang pertama, desain berbantuan komputer atau Computer Aided Design atau CAD membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan peranti lunak grafik yang rumit. Yang kedua, sistem realitas virtual atau virtual reality system memiliki kemampuan visualisasi penerjemah dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Sistem ini menggunakan peranti lunak grafik interaktif untuk menciptakan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan kenyataan, hingga bahkan para pengguna hampir mempercayai bahwa mereka berada dalam dunia nyata. Realitas ditambahkan atau augmented reality AR merupakan teknologi terkait untuk rendering visualisasi. AR menyediakan suatu pandangan secara live, baik langsung ataupun tidak langsung, dari lingkungan fisik dunia nyata yang memiliki elemen yang ditambahkan oleh pencitraan yang dihasilkan oleh komputer visual. Yang ketiga adalah bahasa permodelan realitas virtual atau Virtual Reality Modeling Language. VRML merupakan serangkaian spesifikasi untuk permodelan 3D yang interaktif pada World Wide Web yang dapat mengorganisasi berbagai tipe media, meliputi animasi, gambar, dan audio, untuk menempatkan penggunanya di dalam suatu lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. Teknik kecerdasan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem ahli atau sistem pakar. Sistem ahli atau exosistem adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Sistem ahli atau sistem pakar biasanya digunakan dalam beberapa kepentingan. Di antaranya yaitu yang pertama untuk mencari saran atau nasihat, yang kedua untuk kepentingan belajar, yang ketiga untuk memperbaiki atau menambah basis pengetahuan, dan yang keempat untuk membantu analisa rutin atau proses komputasi alat bantu diagnosa. Yang ketiga ada sistem logika budi. Sistem logika budi ini merupakan perangkat lunak untuk mengekspresikan pengetahuan
dalam bentuk aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Logika fisik ini digunakan untuk mengendalikan perangkat fisik dan mulai digunakan dalam penerapan pengambilan keputusan yang terbatas. Beberapa contoh penerapan sistem logika fisik adalah pada perangkat autofokus dalam kamera. Pembelajaran mesin. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya. Tanpa arahan dari penggunanya, pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya, seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Banyak fitur teknologi saat ini yang menggunakan machine learning, seperti robot yang dikemudikan mobil dapat mengenali kehadiran dari mobil lainnya maupun objek lainnya, serta dengan demikian mengubah perilakunya seperti berhenti, berjalan, melamban, mempercepat, dan berbelok. Agen intelijen merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual. Proses bisnis ataupun untuk aplikasi perangkat lunak, terdapat banyak penerapan teknologi agen intelijen saat ini dalam sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, sistem email, perangkat lunak komputasi mobile, dan alat bantu jaringan. Sistem alhibrida. Sistem alhibrida atau terkadang dinamakan sistem cerdas hibrida, yaitu sistem yang menggabungkan beberapa teknologi kecerdasan buatan untuk memanfaatkan atau mengadukan keunggulan masing-masing teknologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang terakhir, yakni studi kasus, di mana di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara Komisi Utilitas Publik San Francisco atau San Francisco Public Utilities Commission dalam mempertahankan keahlian dengan manajemen pengetahuan yang baik. San Francisco Public Utilities Commission atau setelah ini akan kita singkat dengan SFPUC merupakan salah satu organisasi atau departemen kota dan distrik San Francisco yang menyediakan layanan air limbah, dan juga layanan listrik dari kota ke kota. Di mana di sini SFPUC memiliki 4 divisi utama, yakni regional water, local water, power, dan wastewater. Nah, di mana organisasi ini juga memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan melayani 2,4 juta pelanggan baik di San Francisco maupun di Bay Area. Nah, masalah berawal ketika SFPUC memperkirakan bahwa sebagian besar karyawannya akan pensiun pada tahun 2009. Lebih buruk lagi, sebagian besar posisi ini ternyata merupakan posisi yang bersifat teknis, sehingga hal ini berarti SFPUC harus membutuhkan banyak karyawan baru dan juga mengeluarkan tenaga serta biaya yang banyak untuk melakukan pelatihan pada karyawan baru. Nah, untuk menghadapi tren-tren ini, maka perusahaan dan organisasi seperti SFPUC harus mengatur ulang operasional mereka sehingga pertukaran generasi tidak akan mempengaruhi kemampuan operasional dalam dekade mendatang. Secara khusus, organisasi membutuhkan cara untuk menangkap pengetahuan para karyawan yang ada di usia baby boom atau usia yang sudah mau pensiun ini dengan cara efisien serta hemat biaya. Nah, kemudian mereka harus mengkomunikasikan pengetahuan ini dengan sukses kepada karyawan yang ada di generasi berikutnya atau karyawan-karyawan baru. Kemudian ada 2 tantangan yang harus dihadapi oleh SFPUC, yakni apakah mereka berhasil untuk menangkap, mengelola, serta mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan senior, serta mempertahankan keandalan dan akuntabilitas meskipun banyak karyawan baru. Nah, untuk menjawab tantangan ini, maka SFPUC menerapkan manajemen proses bisnis
dan solusi alur kerja dari Interfacing Technologies Corporation untuk mendorong upaya perubahan di seluruh organisasi. Nah, sistem yang diambil atau yang digunakan yakni sistem Enterprise Process Center atau akan kita singkat dengan EPC. Di mana EPC ini akan mengelola retensi pengetahuan dan juga menetapkan cara baru untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan juga mendefinisikan peran dan juga tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Dengan EPC, maka perusahaan akan lebih mudah menjaga kontinuitas dari karyawan lama ke karyawan baru, di mana sistem akan menjangkau keempat divisi utama dari divisi yang ada di SFUC. Kemudian dia akan membantu menstandarisasi proses umum di berbagai departemen dan akan mudah digunakan dalam melatih karyawan. EPC berusaha untuk mengidentifikasi proses umum yang disebut persimpangan kerja dengan memetakan proses bisnis pada setiap departemen. Nah, EPC ini juga bisa dibilang unik karena dia itu sangat jelas dengan menggunakan diagram alur yang dapat diakses melalui portal web untuk menggambarkan dengan jelas mengenai fungsi yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.